Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda semua? Saya doakan Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Sahabat VGH, pernahkah Anda merasakan suatu kondisi ketika Anda berharap kepada pasangan menjadi pasangan yang sempurna? Barangkali di dalam perjalanan hidup kita, sampailah kita pada suatu titik ketika di mana kita menuju perjalanan rumah tangga, membina sebuah keluarga, dan pada saat itu kita berharap pasangan yang sempurna. Seperti halnya topik kita kali ini, berharap pasangan yang sempurna. Sebagian dari kita tentu saja merasakan, begitupun dengan saya juga merasakan. Ketika berada di titik tersebut, saya berharap memiliki pasangan yang menemani saya menuju titik tujuan saya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan pada saat itu, saya merasakan bahwa saya harus mendapatkan pasangan yang sempurna agar sempurnalah ibadah saya, sempurnalah agama saya. Namun, apa yang terjadi faktanya? Tentu Anda dapat menjawab masing-masing di sana. Sahabat VGH, manusia diciptakan untuk saling berpasangan, yaitu antara istri dan suami, yang bertujuan menyempurnakan sebagian agama dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Namun, dalam perjalanannya, dalam membina keluarga tersebut, dalam membina rumah tangga tersebut, banyak sekali konflik yang terjadi hingga akhirnya semua harapan itu menjadi pemicu perpecahan di dalam keluarga dan rumah tangga Anda. Disinilah mengapa sahabat VGH yang sama-sama menjalankan peran kita sebagai hamba dan khalifahnya memahami satu hal, bahwa kondisinya atau sejatinya antara suami dan istri dapat merasakan ketenangan, ketentraman, dan juga kasih sayang di dalam membina rumah tangga tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal dasar agar kita dapat membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu dengan ditiupkannya rasa kasih sayang di hati kita dan hati pasangan kita. Selanjutnya, kita sendirilah yang memupuk dan merawat terus kasih sayang tersebut agar tidak lagi mencederai perjalanan dalam membina rumah tangga. Salah satunya yang dapat membuat kasih sayang pasangan menjadi terkoyak adalah berharap kesempurnaan kepada pasangan. Ada ungkapan di mana tak ada cinta yang mendalam, tak akan ada kekecewaan yang mendalam. Begitulah masa sebelum ijab qabul dilangsungkan atau saat awal pernikahan, ketika cinta hadir di dalam hati, memenuhi seluruh ruang hati. Suami atau istri memandang pasangan hidupnya begitu teramat sempurna. Namun kenyataannya, apa yang terjadi ketika telah memulai kehidupan baru setelah ijab qabul tersebut? Seluruh sifat, seluruh karakter, bahkan kelemahan dan kejelekan pasangan nampak di situ. Dan disitulah mengapa yang disebutkan menikahlah dengan kenyataan, karena lebih banyak dari kita berkonflik dengan menikahi bayangan tersebut. Bayangan tentang kesempurnaan pasangan masing-masing. Seperti halnya
Jika Anda tidak mau kecewa di sini, ada sebuah nasihat yang baik dari Imam Syafi'i untuk kita renungkan bersama. Jika Anda membayangkan pasangan yang sempurna, tetapi Anda menikah dengan pasangan yang tidak sempurna, dan Anda terus berharap kesempurnaan, maka pilihannya hanya ada dua, yaitu hapuskan saja bayangan kesempurnaan itu dan terimalah pasangan sebagaimana adanya, atau campakkan pasangan Anda dan terimalah bayangan kesempurnaan itu sebagai pasangan hidup Anda. Tinggal Anda memilih menikahi bayangan atau menikahi pasangan sebagaimana adanya dia diciptakan sebagai pelengkap hidup kita. Dan Anda di sini dapat merasakan bahwa seluruh yang hadir di dalam hidup Anda, di dalam rumah tangga Anda adalah pesan untuk kembali kepadanya. Jika memang benar tujuan Anda kembali kepadanya, maka itulah yang akan Anda lihat dari pasangan. Dan Anda akan merasakan pula bagaimana indahnya pelangi. Pelangi di dalam rumah tangga ketika pelangi itu muncul pada saat selesai adanya hujan, badai, dan terkena sinar matahari atau cahaya, disitulah nampak keindahan-keindahannya. Maka pernikahan pun bagaikan pelangi. Pelangi yang dimaksudkan di sini adalah, kalau sahabat VGH memahami, merupakan sebuah formula bagaimana cara merawat kasih tersebut. Karena memahami belum tentu juga melaksanakan. Disinilah Anda semuanya akan diajak untuk memahami indahnya pelangi yang datangnya dari sinaran kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Pelangi muncul ketika apa dan pada saat apa, dan pelangi itulah yang akan mewarnai kehidupan rumah tangga kita, menjadikan keluarga kita berwarna dan mengembalikan seluruh warna itu kepada hanya satu tujuan, yaitu kebahagiaan bersama pasangan dunia dan akhirat. Kita tentu ingin membawa keluarga kita kembali kepadanya, bertemu dengannya. Kita tentu ingin bersamanya di dunia maupun di akhirat, dan bersama-sama masuk ke dalam surga yang Allah ridhoi. Disinilah yang disebutkan pelangi, yaitu pernikahan yang diniatkan awalnya untuk apa? Kita menikah, tentu saja kita menganggap dan memiliki harapan-harapan indah terhadap pernikahan. Maka luruskan kembali niatan menikah, tujuan menikah, dan memaknai sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga Anda. Karena kalau terjadi konflik di situ, Anda tahu bahwa sakinah itu mungkin saja tidak hadir karena kondisi yang ada di dalam hati atau diri Anda sendiri. Kemudian di dalam pelangi itu ada huruf E. E itu adalah eratkan. Ya, eratkan tali cinta kasih. Di situ dengan mengenali dan memahami pasangan Anda, kemudian fokuslah pada sisi baik pasangan, kemudian Anda mulai belajar mengenali bagaimana dia berkomunikasi hingga mengetahui dan langsung Anda aplikasikan seni berkomunikasi kepada pasangan. Kemudian Anda pun akhirnya dapat mengisi tangki cintanya, tangki cinta Anda sendiri, kemudian tangki cinta pasangan Anda, dan karena disinilah ketika saling mengisi dan saling melengkapi, seluruh konflik dapat Anda atasi bersama. Kini ketika mengisi tangki cinta, ingatlah source of energy, cinta, love, hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rahman dan Ya Rahim itu yang meniupkan kasih sayangnya di hati Anda dan pasangan, hingga pada akhirnya Anda berdua berkewajiban mengisinya. Dan inilah
Mengapa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan mengeratkan tali cinta kasih ini pada akhirnya menumbuhkan generasi penerus bangsa, anak-anak yang juga penuh dengan cinta kasih dan ketenangan di dalam hidupnya. Kemudian selanjutnya adalah L. Langgeng. Tentu saja di dalam pernikahan kita berharap langgeng, dapat sehidup sesurga. Dan disinilah mengapa manajemen konflik perlu sekali Anda pelajari. Memahami potensi konflik yang ada sejak awal menikah, kemudian cara menyelesaikan konflik tersebut. Kalau sudah tahu bagaimana penyebabnya, maka lebih mudah sekali menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya A. Dalam pernikahan tentu saja kita berharap rasa aman. Aman dari apa? Fenomena saat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat suami atau istri merasa sedih karena adanya atau muncul pria idaman lain atau wanita idaman lain. Bahkan lebih cenderung disebutkan pelakor atau pebinor. Dari sini maka rasa aman itu adalah bagaimana cara merawat, menyirami, memangkas, memupuk, memberantas hama dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya N. Nyaman. Tentu saja kenyamanan diukur dari perasaan, diukur dari hati pasangan masing-masing. Maka disinilah manajemen emosi pun perlu untuk Anda pelajari dan fahami untuk membina sebuah rumah tangga yang kembali kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu G. Nah, di sini letaknya G itu menimbulkan gairah. Jadi menumbuhkan lagi gairah pasangan. Kemudian pada akhirnya ketika menumbuhkan itu juga ikut menjaga dan merawat kembali gairah yang ada. Jangan hanya karena pernikahan Anda sudah melampaui beberapa tahun pertama, oke. Kemudian tahun kedua, ketiga, bahkan sampai puluhan tahun dan semuanya menjadi hambar. Nah, di situ tidak ada pelangi. Maka ketika G ini berbicara tentang gairah, menumbuhkan, merawat gairah yang ada di dalam pasangan masing-masing untuk kembali mengakrabkan, mengintimkan hubungan Anda menjadi pasangan suami dan istri yang romantis dan harmonis. Dan yang terakhir I. I adalah seni. Jadi kalau dikatakan I ini intim, lebih intim dari sebelumnya, maka tak heran ketika banyak sekali pasangan yang berumah tangga sudah puluhan tahun, bahkan menjelang masa-masa manula, mereka menua bersama dengan bahagia. Dan mereka masih saling menyayangi, masih saling support, masih saling setia terhadap pasangan masing-masing. Disinilah ketika adanya keintiman, kita fahami bagaimana cara atau seni melayani pasangan masing-masing. Apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, dan kemudian di sini berbicara mengenai seni merawat diri. Jadi bagaimana adanya konflik ketika pasangan komplain terhadap diri kita, itu Anda sendiri yang memutuskan untuk menyikapinya dari sudut pandang sisi baik pasangan atau sisi buruknya. Kalau buruk, tentu saja yang akan Anda lihat adalah seluruh keburukannya. Dan itulah mengapa Anda terus saja menikahi bayangannya. Itulah mengapa pernikahan bagaikan pelangi. Dia hadir ketika turunnya hujan. Dia hadir ketika adanya badai. Dan dia hadir di tengah rintikan-rintikan tangisan. Bahkan mungkin dari situlah Anda dapat memahami bagaimana indahnya pelangi ketika dia disinari oleh sinar
rahmat dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rahman Ya Rahim. Nah, sahabat VGH tercinta, saya berharap Anda semuanya dapat memaknai seluruh perjalanan hidup Anda. Ketika Anda mampu memahami konflik ini, tentukan kembali, lihat kembali tujuan awal dalam rumah tangga. Anda akan dapat menemukan pelangi indah di situ. Sahabat VGH tercinta, pelangi yang kita harapkan di dalam kehidupan berumah tangga, dan pelangi itulah yang akan menghantarkan kita kepada sinarnya. Berharap pasangan yang sempurna. Jadi itu tidak akan terjadi lagi di dalam hati kita ketika kita mampu memahami apa yang Allah hadirkan. Qadha, ketika kita belum menikah dan ketika kita sampai pada titik memilih, kita berhak memilih pasangan yang terbaik. Namun ketika sudah menjadi pasangan, itulah yang disebutkan qadarullah. Maka perbedaannya jelas. Qadha ketika kita mengupayakan mendapatkan pasangan yang terbaik, masih bisa memilih ya sahabat VGH. Namun ketika sudah memasuki qadar atau qadarullah, karena dia telah menjadi pasangan Anda, sudah melaksanakan ijab qabul itu, maka yang terbaik adalah Anda syukuri pasangan yang ada. Karena tanpa itu, semua Anda tentu merasakan pahitnya hidup dalam berumah tangga. Qadha Anda dapat memilih siapapun yang terbaik. Sementara qadar Anda yakini bahwa itulah pilihan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya diizinkanlah dia menjadi pasangan hidup Anda. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh saya kali ini. Satu pesan dari Imam Syafi'i yang boleh Anda kutip di sini adalah, jika berharap rumah tangga yang tenang dan penuh cinta kasih, maka hapuskan bayangan kesempurnaan dari pasangan dan terimalah pasangan sebagaimana adanya. Saya Coach Nenden Teresia dari VGH 99 Bandar Lampung. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa kembali di topik-topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.